PWK, perencanaan wilayah Hmm. dan tata kota tuh. Berarti kan juga menganalisis suatu masalah mengenai permasalahan perkotaan, perdesaan, prasarana, wilayah dan kota. Nah, ini benar-benar materi baru nih menurut UUL, Mbak. Jadi dia itu membahas tentang permasalahannya, benar-benar real kayak entah itu dari sanitasi, drainase, tentang jalannya kota itu gimana harusnya gitu, pelatihan buat bikin peta, Mbak. Selamat siang semuanya. Wah, udah lama nih kita nggak bersua. Tapi eh, lagi-lagi ketemu sama Mbak Ais. Tapi sekarang acaranya sedikit berbeda, kontennya sedikit berbeda karena konten hari ini akan membahas tentang besan bersama Ais. Apa itu besan? Ya, besan itu adalah bedah jurusan. Nah, karena kita mau membedah jurusan, otomatis kita harus mengundang narasumber dong. Nah, narasumbernya adalah yang sekarang sudah menjadi mahasiswa baru, supaya nanti kalian juga bisa tahu apa sih jurusan yang dia pilih sekarang, terus gimana pengalaman dia selama jadi maba di masa pandemi. Nah, kita akan tanya-tanya ke dia mengenai jurusan yang nantinya akan menjadi hype, apa ya, hype banget lah ya di tahun 2021. Oke, jadi narasumber hari ini aku perkenalkan, namanya adalah Himatul Amalia. Dulu dia adalah anak alumni SMA 6. Ada nggak yang di sini anak SMA 6? Nah, berarti itu kakak angkatan kamu gitu. Oke, jadi kita panggil Himatul Amalia. Coba Himatul Amalia, udah ada suaranya belum ya? Halo Mbak Ais. Hai Himatul Amalia, sebentar ya, aku akan munculkan kamu di layar supaya semua orang tahu betapa comelnya kamu hari ini. Oke. Komel. Mm-mm. Halo. Nah, ini dia Himatul Amalia. Hai, Halo selamat semuanya. siang. Halo. Oke. Oke, Tul sampai Ul. Nah. Jadi Himatul Amalia ini panggilannya adalah Uul. Nah, sekarang dia adalah mahasiswa baru di kampus sebelah. Sebelah mana? Nah, sebelah Surabaya pastinya. Iya, bener Dia banget nih, Mbak. adalah maba Universitas Brawijaya. Jurusan? Iya, Jurusan apa, Ul? perencanaan wilayah dan kota. Nah, PWK yang menjadi jurusan paling populer juga ya di tahun 2020 ya. Iya, Oke. alhamdulillah. Jadi udah, boleh nggak sekarang kita ngobrol-ngobrol, Ul? Kamu ada Boleh waktu banget luang lah, kan Mbak. ya? Ada. Oke. Oke, Ul. Pertama-tama aku pengen tanya tentang ini sih. Kamu masuk ke UB itu lewat jalur apa? Sebelumnya, Uli tuh masuk UB lewat jalur SNMPTN melalui nilai rapot tuh, Wow. Mbak. Oke, ini antara sangat pintar atau bejo ya? Oh, betul nih kayaknya, Mbak. Beneran. Iya, Uli oh. tuh, ya Allah, gak pernah belajar. Oh, Bukan gak bilangnya pernah nggak sih. pernah belajar ya guys, tapi tambahannya Waktu sampai jam 10 malam loh. Loh, waktu besoknya ulangan baru malamnya itu belajar. Oh gitu, berarti the power of kepepet ya. Kepepet SKS. Oke, balik lagi. Jadi kamu anak senam PTN nih? Ya, Sama dong, aku juga anak senam PTN. ya Dan lagi-lagi mungkin alhamdulillah. karena faktor ya itu tadi Iya, bejo nih bejo wong banget. Jawa, ya kan? Nggih, bener. Kalau dulu pas masuk di ini ya, berarti kamu masuk pemeringkatan 40% ya di sekolah. Ya, alhamdulillah masuk pemeringkatan 40%-nya SNM. Hmm. Di situ Terus dapat peringkat 66, Mbak. dari Dari 86. wow, lumayan berat Iya, juga ya. lumayan. Iya, Mbak. Berarti bener-bener yang wow, hebat loh. Alhamdulillahnya pecah lagi. Ya, oke. Jadi alhamdulillah ya masuk 40% dan akhirnya Iya. urutannya 66 tapi diterima juga.
Iya, alhamdulillahnya Mbak. Terus, pernah nggak sih kamu merasa bingung menentukan pilihan jurusan? Nah, terus kalau misalnya pernah, kira-kira mulai bingungnya itu kapan? Pernah sih Mbak. Ya waktu awal-awal kelas 12 tuh guru BK tuh kayak udah ngomong, ayo ditentukan jurusan pilih mana. Kan ya ampun, kelas 11 itu main-main. Kelas 12 itu udah disuruh nentuin gitu Mbak. Kayak, nah aku mau milih apa, gak tahu apa-apa. Terus karena yang lagi ngetren tuh waktu itu kan jurusan kedokteran. Oh, Kedokteran benar. umum kayak kok Kakak jadi pengen gitu. Terus Ya. akhirnya waktu apa itu pendaftaran di BK itu milih kedokteran Undip. Undip. Sok-sokan. Iya, Sok-sokan. sok-sokan aja, Mbak. Terus? Terus waktu Januari itu kan udah mulai uprak-uprak. Nah, sebelumnya itu kan disuruh setor jurusan. Lah, Jurusan. nah, semuanya tuh pada milih kedokteran gitu loh, Mbak. Cuma sendiri yang milih kedokteran Undip. Lainnya itu kayak UNER, UB, terus UGM. Nah, kok Undip sendiri kok kayaknya kok sok-sokan banget, sok-sokan model 2 gitu. Terus akhirnya kayak aduh kok bingung gimana nih, terus tanya Mbak Indah, terus tanya-tanya Konselornya Neutron ya? iya, sampai Mbak ini gimana sih Mbak? Kok pengennya kedokteran tapi kok nggak ada passion di situ kayaknya gitu. Terus karena di sekolahan tuh kan dapat lintas minat geografi tuh. Nah, kok kayaknya asik geografi itu dibaca sekali kok langsung paham. Wih, Akhirnya tuh oke. kayak tanya-tanya, Bu, geografi itu apa sih Bu? Jurusan yang tepat buat pilih gitu. Oh ada, geomatika. Wah matematika Bu, nggak bisa ini Bu saya Bu, ngitung lagi Oh, udah tim gak anti kuat matematika gitu. ya? Iya, terus geofisika wah tambah Kak bisa Bu fisika. Ya Allah Bu, ngitung percepatannya bingung gitu Bu, Oh, Mbak. oke. Terus yang ketiga itu coba itu kayak Bu Risma. Bu Risma. Lumayan bisa jadi wali kota kan ya. Bisa jadi wali kota, penerus Surabaya ya. Amin. Nggih. Terus? Terus akhirnya kayak bingung apa PWK aja ya. Kan mikirnya tuh ada geografinya tuh waktu ngecek mata kuliah yang ada di PWK. Nah, akhirnya itu apa coba PWK aja, coba PWK ITS. Tapi ternyata yang daftar PWK ITS itu ada 3 orang tuh, Mbak. Peringkatnya tuh atas semua dari UUL. Iya. Yang pertama itu peringkat 19, yang kedua 30, yang ketiga 36 apa 37 gitu. Lah, UUL 66. Kok kayak sok-sokan menyempil gitu. Kayak aku mau masuk, masa kayak gitu kayak enggak boleh harus legowo. Akhirnya mending aku milih PWK tapi univ beda nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi sama-sama di Jatim. Iya. Akhirnya milih PWK UB dengan rundingan sama orang tua juga pastinya. Oke. Berarti ini ya, melalui pergolakan batin. Iya, batin Barangkali semuanya. panjang ya. Sampai bingung nih sama orang tua milih mana. Udah terserah kamu. Tapi mama sih pengennya kayak kedokteran. Membebaskan kamu ya. Iya, cuma ada kayak pengen nih mama punya anak kedokteran gitu. Tapi kayaknya nggak mampu otaknya. Oke. Padahal kamu sering loh tambahan sama aku kan biologi, tapi iya, ya makanya Mbak. banget Tapi sih emang. takutnya itu bener menguasai biologi ya Mbak. Tapi yang lainnya ini loh, mata kuliah lainnya ini kayak takutnya itu memberatkan apa gimana, takutnya nggak kuat gitu tuh Mbak. Tapi setelah kamu mengalami kegalauan itu, terus siapa sih yang paling berperan untuk apa ya, menuntaskan kegalauanmu, yang membantu kamu untuk udah yakin aja sama pilihan kamu sekarang gitu? Ya, yang pertama pastinya orang tua sih Mbak. Soalnya kan mikirnya orang tua ke depannya itu pasti yang membiayai, terus ngasih Pasti. fasilitas itu kan. Jadi Karena kayak memang sumbernya dari orang tua. bener banget tuh Mbak. Jadi kayak ya udahlah harus rundingan dulu sama orang tua. Terus sebelumnya itu Uli tuh rundingan juga sama Mbak Indah Neutron. Mbak, gimana sih Mbak? Iya. Gimana nih sih Mbak? Kok aku pengen masuk ke kedokteran tapi kok kayaknya nggak ada passion di situ. Nah, kan awal
mau masuk kelas tuh kan harus tes detection tuh Mbak. Mm-mm. Makanya habis hasil masuk kok nggak ada tentang kesehatan, UL masuknya, masa semuanya lingkungan, teknik, pendidikan kimia, habis gitu Oh, pendidikan jasmani, rohani kayak lah aku mau jadi guru olahraga. Yang ini tuh gak pernah olahraga Mbak, tapi nggak tahu kenapa masuknya tuh di olahraga kayak nggak paham. Tapi bukan bukan tipe kayak anak yang suka olahraga ya. bener banget tuh Mbak kayak nah kok aku jadi bingung harus milih apa. Nah karena itu Mbak Indah tuh nyaranin udah coba masuk yang kayak anuin lingkungan atau enggak sipil. Nah Hmm. Ul sempet tuh kayak mikir sipil tapi kok yang masuk sipil ITS rankingnya kok tinggi-tinggi di SNM kayak nggak boleh pupus lah harapan Oh lagi. ya Allah, kalau lagi. Galau terus-terusan. Nah itu karena Mbak Indah nyaranin ini terus akhirnya Ul cari apa ya masa tackling tapi Hmm. kok kayaknya berat banget ke lingkungannya tuh kayak mendetail gitu loh Mbak. Mm-mm. Itu akhirnya kayak ayo cari-cari lah coba kalau ini geomatika gini kok kayaknya nggak Uh-uh. cocok bismillah aja PWK cocok amin gitu. Berarti setelah milih, terus doanya dikencengin gitu ya? Iya bener banget tuh Mbak. Hmm. Jadi sebelum abis milih PWK itu langsung sholat tahajud gitu minta ya Allah semoga bener ya Allah pilihan UUL gitu Mbak. Ya, pada dasarnya manusia kan memang kayak gitulah ya. Iya bener banget cuma Pengen bisa baru berdoa penting tawakal gitu gitu. kan. Oke, oke. Berarti kamu merasa PWK adalah kamu banget gitu ya? Dan apakah sekarang kamu merasa kok kayaknya aku nggak cocok sama PWK, aku nyesel masuk PWK. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah banget Mbak pastinya itu Oh, kayaknya terus? itu semua maba mikir-mikir kayak gitu lagi deh Oh sekarang. gitu. Terus? Iya jadi awal-awal tuh Mbak kayak kok kayak gini ya ternyata bener-bener bukan basic UUL di situ kayak Ah, nggambar ngedesain bikin peta itu kayak bukan UUL gitu loh Mbak. UUL iya itu emang sih. dari dulu kan nggak suka gambar bukan nggak suka nggak bisa gambar bagus gitu. Terus foto-foto estetik itu nggak bisa padahal di Foto-foto PWK itu estetik. ternyata di PWK itu dibutuhin Oh kayak iya. iya jadi waktu kan di mata kuliah UUL itu ada mata kuliah studio tuh. Nah, Hmm. studio itu juga pakai ngemotret gambar, terus sudut pandangnya tuh harus dari sini, dari sini, dari sini. Terus bikin desainnya kayak gini, kayak gini. Itu masih desain aplikasi loh, Mbak. Belum desain pakai kertas kayak ya ampun kok Oh, bingung. Itu tapi nih lagi-lagi harus dijalani dengan ikhlas, tekun, telaten gitu. ah. Jadi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa dicoba aja dulu. Bismillah semoga cocok sampai lulus. Amin. Amin ya Gitu. Allah. Daripada harus berusaha mikir Iya, lagi masuk ke ujian jurusan lain gitu UTBK ya. lagi. Iya, makanya Oke. susah itu mereview TKA kemarin, Mbak. Iya, Otak. tapi karena kamu ini ya, angkatan 2020, makanya waktu itu teman selain anak yang S6PTN, pastinya dia kan ikutnya SBMPTN toh. Nah, Iya, mungkin ada kemudahan kali ya, karena mereka kan tinggal tes TPS aja. TPS aja bukan TKA waktu itu. Tapi Nah, angkatan kalian memang agak membuat aku semakin berpikir sih. Karena benar-benar di-prepare dari awal buat TPS, bener banget. TKA, untuk les yang tambahan sampai malam dan Malam, lain-lain. iya. Ternyata perubahan peraturannya itu benar-benar sangat amat tidak terduga. Dan benar-benar kayak Nyeleneng. buat kalian depresi gitu. Aku juga Iya, denger sih cerita dari anak-anak yang lain yang dia kayak, Mbak gimana nih kayak gitu. tuh kan, Ya Mbak. oke, nggak apa-apa ya, emang Sumpahnya tuh di akhir-akhir gitu. Mbak, kok kayak gini gitu, Mbak. Ya benar. ampun. Mulai ini ya, UNAS nggak ada. Unas nggak ada. Wisuda nggak ada. Ah, terus jadi nggak ketemu sama teman, nggak ketemu Iya, perpisahan sama mereka juga. iya. Ya ampun. Tapi ya Padahal itu memang, yang momen dinantikan. ya sih benar.
memang kondisi lah ya, semua dunia juga mengalami itu. Jadi Iya ya bener. kalau kita nggak maklum ya mau ngapain kayak gitu kan. Iya, gimana lagi gitu. Oke, ih, seru banget kalau ngobrol sama Ul. Kadang kita sampai lupa ya. Sampai lupa waktu kayak, lah kok sudah jam segini ternyata. Apalagi tadi ada masalah teknis ya. Iya, Mungkin banyak nih angkatan sekarang, angkatan 2021 pengen tahu tentang PWKUB gitu. Kemarin aku juga sempat cari tahu sih PWKUB itu kayak mana gitu. iya. Tapi ternyata informasi yang aku dapetin di web itu pakai bahasa, nggak tahu pakai bahasa apa. Jadinya mending aku tanya kamu aja lah langsung. Karena udah jadi maba, 1 semester full kan ya, meskipun Iya. online, tapi sekarang udah masuk semester 2 ya. Iya, udah masuk semester 2, Mbak. Berarti ya udah aku pengen kepo aja ke kamu. PWKUB itu kayak apa sih? Nah, Ya, silahkan. oke, siap Mbak. PWKUB itu seperti apa sih gitu ya Mbak? PWKUB itu apa ya? PWK, perencanaan wilayah dan tata kota tuh. Berarti kan juga menganalisis suatu masalah mengenai permasalahan perkotaan, perdesaan, RW RT RW RT gitu kan ya Mbak. Nah, di situ itu ada mata kuliah tentang perencanaan pengantar perencanaan wilayah dan kota. Ada tentang statistika perencanaan. Jadi statistika itu diperencanain gitu loh, Mbak, mengenai masalah kota. Iya. Jadi matematika mengenai masalah kota. Jadi kayak ini hal baru di PWK, di SMA nggak dapet tuh. Aneh makanya kayak oke, nggak apa-apa dijalani. Terus. Terus setelah itu ada kependudukan. Nah, kalau kependudukan ini kan di geografi sebelumnya ada tuh Mbak. Jadi bisa lah diperdalam lagi, dipahami lagi gimana tuh. Terus ada yang keempat itu ada prasarana wilayah dan kota. Nah, ini benar-benar materi baru nih menurut UUL, Mbak. Jadi dia itu membahas tentang permasalahannya, benar-benar real kayak entah itu dari sanitasi, drainase, tentang jalannya kota itu gimana harusnya gitu. Ini benar-benar hal baru yang UUL pelajari di kuliah ini. Selain itu juga ada pelajaran lainnya kayak kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama itu ada. Itu Basicnya Mbak, gitu ya. basicnya itu. Nah, di Kalau teman PWKI lainnya nyebutnya mata kuliah umum. umum, bener banget tuh Mbak. Jadi kewarganegaraan kalau di SMA kayak PKN lah, gitu. Cuma lebih dalam lagi pembahasannya, lebih rumit bahasanya kayak, oke, ayo Ul, semangat, kamu Oke. bisa. Nah, selain itu tuh juga awal mula tuh Mbak, udah ada pelatihan arcis. Apa itu arcis? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Ternyata itu pelatihan buat bikin peta, Mbak. Oh my Nah, god. itu jadi ya ampun, padahal aku tuh UUL itu ya, Mbak, masuk PWK itu ngehindarin gambar sama matematika. Ternyata dapet tuh semuanya. Dapet semua. Kayak masuk udah ada matematika perencanaan. Ya Allah, statistika perencanaan harus ngitung lagi, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah mudah lah kalau dijalani. Oke. Jadi itu ini ya, apa yang udah kamu lakukan selama 1 semester kemarin ya? Iya, Mata kuliah yang kamu ambil ya? iya. Oke. Itu kalau misalnya maba itu masih pakai mata kuliah yang paketan gitu nggak sih? Kalau yang di UB sendiri masih paketan, Mbak, sampai semester 2. Oh Nah, gitu. itu. Iya. Kemarin kamu ambil berapa SKS? Kemarin itu udah dipaketin kan ya, Mbak. UUL itu dapat yang 22. Oh, Itu 22. tinggi kayak ya ampun iya Iya. temen UUL itu 19, Mbak. UUL kayak ya ampun tinggi banget paketanku 22. Terus Ya, emang 22 itu termasuknya emang berat sih karena berat iya. semester awal. Nah, Iya, aku semester juga 2 waktu nih. awal-awal itu, Ya. aduh, kapan ya aku terakhir kuliah ya? Aduh, nggak usah dibilang ya. Emang awal-awal masih paketan sih, dan itu sekitar 22. Kalau misalnya IP-nya bagus, baru tuh bisa ambil lebih Baru dari 22. iya. Tapi itu pun aja kayak udah nggak tidur, begadang, Begadang sampai jam ya perang, ampun. kayak gitu-gitulah. Udah Iya makanya. Oke nggak apa-apa dia jalani. Namanya juga suka duka kuliah. oke. Lika-likunya tuh. Oke. Kita lanjut aja.
Oke. Ini kan udah tuh Mama mengenalkan tentang PWK. Sekarang aku pengen tahu aja rasanya jadi maba. Dalam artian dulu kan kamu SMA yang Iya. ya ketemu teman banyak, bisa main dan lain sebagainya. Pas kamu jadi maba gimana gitu? Apakah ada perilaku atau kebiasaan kamu yang akhirnya berubah? Mungkin juga ada faktor dari pandemi gitu nggak? Pastinya sih ada faktor dari pandemi ya, Mbak. Banyak faktor malah dari pandemi ini. Oke. Harusnya itu bisa ketemu, bisa kan ini harusnya kan kuliah offline tuh kalau nggak ada pandemi. Harusnya bisa ketemu, terus curcol-curcol bareng sama teman-teman, Sambat terkadang bareng gitu sambat ya. bareng. Nah, terkadang itu apa ya, orang ketika di chat, ketika di media sosial dengan di dunia nyata itu berbeda gitu loh, Mbak. Di chat Mm-mm. itu mereka itu kayak banyak omong gini 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 gini, tapi ternyata ketika ketemu itu kok diem, kok nggak asik gini, kayak nggak seperti di Kayak orang yang chatnya. berbeda. Iya bener, kayak kenapa dia jadi orang yang berbeda gitu kan Mbak. Jadi kayak takutnya itu kayak gitu sih. Nah waktu itu kan ketemu tuh sama yang bagian PWK se-Surabaya. Hmm. Ternyata anaknya tuh kayak diem-diem kayak gitu. Tapi Nah bukannya image anak UB itu sangar gitu ya? Apa ya kayak high gitu fashionista banget ya. gitu nggak sih? Ya bener banget tuh Mbak, bener tuh. Jadi mereka itu ya dari Surabaya itu kan anaknya kan ada yang diem, ada yang bener-bener suka ngomong itu ada Mbak, tapi cuma satu orang gitu loh, yang lainnya tuh kayak ngikut, oh iya gitu-gitu, gitu. Dan ketika ketemu, astaga, high semua, merek HP-nya astagfirullah, nggak mampu saya. Mungkin kalau misalnya mata kita itu bisa menghitung harga barang gitu kayak scanning dari atas ke bawah Sampai gitu. bawah. Berapa outfit kamu hari Berapa ini? outfit kamu? Kalah saya. Gimana saya beli baju cuma di pasar malam, Oh, dia di H&M. Kayak oke, oke. nggak apa-apa. Disyukuri lagi gitu loh. Lagi-lagi harus disyukuri masuk sini. Oh iya iya. Jadi rasanya jadi maba di saat pandemi enak apa nggak enak? Saat pandemi apa ya, ada positif ada negatifnya gitu sih Mbak menurut Tuul. Yang negatifnya itu nggak bisa ketemu pastinya, terus kalau ada kerja kelompok itu pasti susah gitu loh Mbak. Hmm. Masa cuma ketemu di Zoom, di layar, kan nggak afdol, nggak Ya betul afdol betul. menurut Tuul. Udah nggak afdol, terus pembagian tugasnya itu ya juga susah kalau kelompokan. Mm-mm. Terus apa ya, nggak enak lah Mbak, masa tiap hari buka laptop terus. Biasanya kan kalau nggak pandemi ketemuan terus Mm-mm. lewong bareng, Oke, main lewong bareng. ya. Iya. Hobi lewong-lewong itu tidak bisa tersampaikan gitu ya. Nah, bener banget tuh. Tapi positifnya nih, di rumah jadi bisa belajar masak, bantu ibu. Oh, jadi kayaknya lebih nggak enak. Pengalamannya kurang terasa aja kali ya karena nggak Iya, ada bener. ospeknya online. Kalau gitu mungkin aku akan lebih spesifik aja nanya. Sukanya apa ketika jadi maba pas ya kamu bisa dibilang sebagai angkatan corona nggak sih? Iya, bener banget tuh, Mbak. Angkatan pertama lagi. Iya, ya iya dong. Ada Nggak angkatan ada, jangan sampai ada lagi. ada. Ya. Gimana suka dukanya jadi maba, tapi segala kondisi itu kayak membuat kamu dan teman-teman yang lain itu serba terbatas. Itu ya ampun, perasaannya tuh udah sedih, kecewa itu pasti Mbak. Kayak ya ampun kok di perkotaan, desa, transportasi, akhirnya all ikut, alhamdulillah lolos di Dekan Cup. Nah, sekarang udah tahap ke rektornya banyak tuh. Di Jember ada, di Kusbang ada, di WK ada, deket rumah ada, deket sekolah juga. Deket banget gitu kan.